Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatasya Aulia Gina Zulfa, NIM 2105011110069. Di sini saya akan mempraktikkan pengaplikasian dari aplikasi Smart PLS sekaligus menganalisis hasil output dari pengaplikasian tersebut, di mana data yang akan saya olah merupakan data dari hasil kuesioner dengan judul pengaruh sosial media dan marketing capabilities pada performance benefit obtained yang dimediasi oleh entrepreneurial orientation. Jadi sebelum itu kita open dulu untuk aplikasi PLS-nya. Kita import datanya dengan klik New Project. Kita beri nama UAS Statistik 2. Klik OK. Kemudian double klik untuk mengimpor datanya. Sebelum itu, bisa dipastikan bahwa data yang dari kuesioner pertama adalah Excel hingga diubah format filenya menjadi CSV. Kemudian setelah kita impor, kita ubah namanya. Klik OK. Maka akan di-running. Setelah sudah keluar hasil runningnya, kita klik double tap. Lalu muncul jendela yang akan kita gunakan untuk mempraktikkan dari aplikasi Smart PLS. Yang pertama adalah X1, di mana X1 ini merupakan sosial media. Kemudian ada X2, X2-nya yaitu marketing capabilities atau MC. Kemudian variabel dependent-nya atau Y adalah PBO atau performance benefit obtained. Kemudian variabel mediasinya adalah EO atau entrepreneurial orientation. Lalu kita praktikkan satu-satu untuk semua variabel, kita bawa ke jendelanya. Yang pertama adalah variabel sosial media. Mulai dari SM1 hingga SM17, kita tarik ke jendelanya. Oke. Selanjutnya adalah variabel mediasinya. Selanjutnya adalah variabel X2 atau marketing capabilities. Dan yang terakhir adalah variabel dependent atau Y, yaitu performance benefit obtained. Kemudian kita sesuaikan bentuknya. Setelah itu kita koneksikan, yaitu dengan klik connect. Pertama kita akan menghubungkannya, yaitu mulai dari variabel X1, yaitu sosial media, kepada variabel Y atau PBO, performance benefit obtained. Kemudian untuk variabel X2, yaitu marketing capabilities, kita hubungkan dengan variabel PBO, performance benefit obtained,
Dan yang ketiga adalah kita hubungkan variabel entrepreneurial orientation dengan PBO. Seperti ini. Setelah itu kita pindahkan untuk variabel mediasinya ke tengah. Untuk bentuknya bisa disesuaikan saja sesuai dengan kemudahan dari teman-teman masing-masing, bagaimana mudahnya. Setelah kita menghubungkan ketiga variabel kepada variabel PBO, kita menghubungkan lagi antara variabel X1 dengan variabel X2 secara tidak langsung, yaitu melalui mediasi entrepreneurial orientation. Klik connect, kemudian kita hubungkan X1 dengan variabel mediasi, kemudian X2 dengan variabel mediasi juga. Sebelum kita calculate, kita ubah dulu untuk namanya. Klik select untuk mengembalikan. Rename sosial media untuk X1. Marketing capabilities untuk X2. Entrepreneurial orientation untuk variabel mediasi. Dan performance benefit obtained untuk variabel Y-nya. Setelah sudah membentuk seperti ini, kita calculate PLS algorithm, kemudian klik Start Calculation. Maka akan keluar seperti ini. Kemudian untuk yang pertama, kita akan menganalisis validitas convergennya, yaitu dengan melihat outer loadings. Klik outer loading, kita cek ketika nilainya lebih dari 0,7 dan berwarna hijau, maka terpenuhi dan variabel yang digunakan adalah valid. Selanjutnya kita akan melihat validitas diskriminannya, yaitu dengan klik diskriminan validity, di mana validitas diskriminan dengan mengeklik diskriminan validity ini, maka digunakan untuk membandingkan nilai konstruk yang dituju, di mana harus lebih besar dari konstruk lain yang dibandingkan. Selanjutnya kita akan mengecek AV dengan konstruk reliability dan validity, di mana AV ini nilainya harus lebih dari 0,5. Dan dari hasil output ini, maka kita dapat melihat bahwasanya nilai average varian extracted atau AV dari variabel entrepreneurial orientation sebesar 0,672, marketing capability sebesar 0,729, performance benefit obtained sebesar 0,846, dan variabel sosial media AV-nya sebesar 0,659. Di mana semuanya di atas dari 0,5. Selanjutnya kita akan menganalisis output dari uji reliabilitasnya,
yaitu melalui Cronbach's Alpha dan Composite Reliability. Pada Cronbach's Alpha atau nilai Cronbach's Alpha-nya harus lebih dari 0,6 untuk keempat variabel. Yang pertama adalah entrepreneurial orientation, di mana Cronbach's Alpha-nya sebesar 0,9, marketing capabilities Cronbach's Alpha sebesar 0,8, performance benefit sebesar 0,9, begitu pula dengan variabel sosial media, yaitu Cronbach's Alpha sebesar 0,9. Sehingga dapat dikatakan data atau konstruk yang diuji adalah reliable. Selanjutnya adalah uji composite reliability, di mana semuanya harus di atas 0,7. Ketika nilai dari composite reliability dari semua konstruk lebih dari 0,7, maka dapat dikatakan bahwa reliabilitasnya tinggi dari keempat variabel tersebut. Dan dari uji ini kita dapat melihat bahwa keempat-empatnya memiliki nilai composite reliability lebih dari 0,7. Dan selanjutnya kita akan menguji dari inner model, kemudian dengan melihat R-square, di mana R-square-nya dari entrepreneurial orientation atau EO yaitu 0,670 dan performance benefit obtained sebesar 0,670. Hal ini kita juga dapat melihatnya dengan collinearity statistik serta dengan pet coefficient. Untuk collinearity statistik atau VIF, maka kita dapat melihatnya bahwa VIF dari semua variabelnya berwarna hijau. Selanjutnya, kita juga dapat menggunakan pet coefficient dengan cara UAS statistik. Tadi kita buka lagi, calculate, bootstrapping, kemudian start calculation, running 500 sampel, sudah benar. Kemudian kita klik pet coefficient. Dari pet coefficient ini muncul hasil bahwasanya terdapat 4 variabel berwarna hijau atau positif dan 1 variabel berpengaruh negatif. Baik, itu tadi merupakan praktek dari pengaplikasian Smart BLS dengan judul atau menguji pengaruh sosial media dan marketing capabilities pada performance benefit obtained yang dimediasi oleh entrepreneurial orientation. Serta analisis singkatnya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.